Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Mufi Asyiri, NIM 17660093, dosen pembimbing Bapak Aldrin Yusuf Firmansyah MT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal desain saya yang berjudul Perancangan Tourism Information Center Magelang. Latar belakang dari proposal desain ini adalah isu kepariwisataan Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Secara topografi merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh 5 gunung, menjadikannya memiliki banyak wisata alam, dan itu juga memiliki banyak wisata-wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata religi, dan wisata edukasi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 kecamatan. Salah satu kecamatan yang menonjolkan wisatanya adalah Kecamatan Borobudur. Menurut Kementerian PUPR RI, kawasan Candi Borobudur masuk dalam 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau 10 Bali baru, yang mana pemerintah mengembangkan kawasan Candi Borobudur melalui dukungan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Magelang tiap tahunnya. Namun, karena kurangnya akomodasi yang memadai, maka hal ini menjadi sedikit hambatan untuk para wisatawan, seperti kurangnya akses langsung, penjadwalan keberangkatan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Salah satu fasilitas umum yang diperlukan adalah tourism center. Meski sebelumnya pernah terdapat tourism information center di Borobudur, akan tetapi kurang maksimalnya tempat ini seperti kurangnya fasilitas yang diberikan, maka para wisatawan mulai enggan menuju tempat ini. Maka dari itu, Tourism Information Center ini memerlukan pengembangan. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan merancang Tourism Information Center yang berkonsep dengan menggunakan pendekatan arsitektur historisism. Menurut Kolkuhan, arsitektur historisism merupakan sebuah gaya yang memperhatikan bangunan masa lalu, membuat bentukan-bentukan lama dengan menerapkan unsur sejarah yang pernah ada, dan membentuk suatu seni yang ingin dicapai. Tujuan desain adalah sebagai pusat informasi wisatawan, sebagai landmark, dan sebagai penyedia sarana dan prasarana wisatawan. Berikutnya adalah ruang lingkup desain, meliputi lokasi, pengguna, skala pelayanan, serta fungsi dan aktivitas. Lokasi berada di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Magelang dan dekat wisata Candi Borobudur. Pengguna adalah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Skala pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Fungsi dan aktivitas sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Magelang. Selanjutnya adalah batasan-batasan. Yang pertama, batasan objek. Objek perancangan memiliki fasilitas sebagai penyedia informasi wisatawan. Yang kedua, batasan desain menggunakan pendekatan arsitektur historisism. Yang ketiga, batasan pengguna untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Yang terakhir adalah batasan site. Site yang dipilih dengan luas sekitar 2.210 meter persegi yang berdekatan dengan kawasan wisata Candi Borobudur. Tourism Information Center merupakan wadah penyedia informasi wisata, sarana akomodasi wisata, meliputi jasa tur wisata, penginapan, dan kegiatan, serta event-event pariwisata yang terletak dalam satu kompleks guna memudahkan wisatawan untuk mengetahui informasi mengenai wisata. Selanjutnya adalah bentuk dasar bangunan. Bentuk dasar bangunan diambil dari bentuk Candi Borobudur. Struktur bangunan Candi Borobudur terdiri dari dua bentuk utama, yaitu lingkaran dan persegi. Apabila dilihat dari atas maupun dari samping, Candi Borobudur berbentuk geometri dimensi 1 maupun dimensi 2 yang berulang-ulang. Candi Borobudur memiliki nilai filosofi dalam pandangan Buddhisme. Dalam pandangan Buddhisme, terdapat 3 konsepsi yang disebut Triloka, yang berisi gambaran 3 tingkatan alam kosmik. Yaitu yang pertama Kamadhatu atau alam keinginan, yang kedua adalah Rupadhatu atau alam berwujud. Yang ketiga adalah Arupadhatu atau alam yang tak berwujud. Masing-masing alam diterapkan dalam Candi Borobudur menjadi 3 tingkatan. Selanjutnya adalah referensi pendekatan desain. Pendekatan yang digunakan dalam desain ini adalah arsitektur historisism. Pendekatan arsitektur historisism mengacu pada 2 aspek, yaitu aspek tangible atau terwujud dan aspek intangible atau tidak terwujud. Menurut Antoniades dalam bukunya Poetic of Architecture, Theory of Design, terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan analisis dan tahapan sintesis agar bisa menghadirkan kembali nilai-nilai kesejarahan atau historis. Yang pertama adalah tahapan analisis. 1. Studi dokumen deskriptif yang ada pada preseden. 2. Studi mengenai kondisi regional. 3. Studi mengenai metode struktur dan konstruksi. 4. Sosiokultural framing. 5.
mencari mitos dan simbol-simbol dalam memberikan perhatian pada nilai-nilai yang melatar belakangi terbentuknya bangunan bersejarah tersebut. Yang terakhir, konsep ruang baik dari segi interior maupun interior. Yang kedua adalah tahapan sintesis. 1. Interpretasi studi mengenai penghadiran kembali presiden dengan memperhatikan kesamaan presiden pada masa lalu dan kesamaan atau sebuah analogi saat ini. 2. Memberikan hipotesa mengenai kesamaan atau analogi antara periode studi dengan kondisi saat ini. 3. Memberikan sintesa bahwa penghadiran kembali adalah sebuah pengembangan sejarah untuk solusi kebutuhan saat ini. Semua itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah referensi keislaman desain. Arsitektur historisisme berkaitan dengan sejarah, budaya, sosial, dan lingkungan sekitar. Seperti pada ayat Al-Quran, yaitu keterkaitan dengan lingkungan alam, Quran Surah Ar-Rum ayat 41, kemudian keterkaitan dengan sosial, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya adalah studi presiden. Studi presiden yang saya ambil adalah Asakusa Tourism Information Center yang terletak di Asakusa, Tokyo, Jepang. Gedung ini dibangun oleh arsitek yang bernama Kengo Kuma. Bentuk bangunan gedung ini didasari dari bentuk rumah tradisional Jepang atau disebut machiya yang ditumpuk secara vertikal sehingga menjadi gedung bertingkat yang tinggi. Selain itu juga menerapkan beberapa material tradisional Jepang, yaitu seperti kisi kayu dan juga beberapa ornamen kayu yang terdapat pada bangunan tersebut. Selanjutnya adalah data kawasan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah data tapak yang dapat dilihat pada gambar berikut. Sehingga pada akhirnya didapatkan ide dasar desain yang awal, yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.